Tiga mahasiswa di Kota Padang, Sumatera Barat dibekuk saat berfoya-foya di sebuah tempat hiburan malam. Ketiganya terekam CCTV mencuri sebuah minibus dan sejumlah perhiasan di sebuah perumahan. Dua mahasiswa ini tidak menyangka akan dibekuk polisi saat menikmati hasil curiannya. Salah satu pelaku bahkan terlihat bingung dan sama sekali tidak mengira akan tertangkap di saat berfoya-foya. Keduanya langsung digiring keluar untuk pengembangan. Hasilnya satu pelaku kembali ditangkap saat tertidur di rumahnya. Mereka ditangkap setelah terekam CCTV mencuri mobil minibus dan juga menggasak sejumlah perhiasan di Korong Gadang, Kuranji, Kota Padang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual mobil curian seharga 36 juta rupiah dan seluruh uangnya digunakan untuk berfoya-foya. Jadi setelah kita amankan, kita lakukan interogasi awal dan menjurus ke teman yang bersangkutan. Selanjutnya kita kejar dan kita amankan yang bersangkutan di daerah Gading Timur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga mahasiswa dijerat dengan pasal pencurian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Terdesak terlilit utang pinjol, seorang pemuda di Semarang nekat merampok sebuah minimarket dengan melukai penjaga kasir. Pelaku menggasak uang sebesar Rp1.050.000, namun aksinya gagal dan nyaris dihabisi massa. Jadi maling di Indomaret Jalan Udapayung. Pelaku yang nekat merampok sebuah minimarket di kawasan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah diketahui sebagai pedagang kaki lima yang nekat merampok dengan melukai seorang penjaga kasir. Aksi pelaku diakui karena terlilit hutang pinjol dan terus dikejar-kejar untuk melunasinya. Rekan korban, karyawan minimarket, langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Banyumanik. Tim Reskrim Polsek Banyumanik bergerak cepat menerima laporan warga dan langsung mengamankan pelaku sebelum menjadi bulan-bulanan masa. Karena tadi langsung masuk, langsung ke dalam. Oh, ke dalam? Ya, ke dalam. Terus itu ambil buka laci kasir, bawa uangnya pergi. Itu sepi, Mas? Dia nunggu pas sepi. Pelaku kini sudah diamankan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan hingga kini masih dalam penyelidikan Polsek Banyumanik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Seorang juru parkir terlibat keributan dengan karyawan kafe di Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku kesal saat istrinya yang sedang mengisi daya ponsel dicabut. Dalam CCTV, aksi keributan terjadi di area parkir antara seorang juru parkir dengan seorang karyawan kafe di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban dilarikan ke rumah sakit usai mengalami luka tusukan senjata tajam di bagian tangan kiri. Peristiwa ini terjadi saat istri pelaku tengah mengisi daya ponsel, namun dicabut korban hingga mengakibatkan cekcok. Melihat sang istri tengah cekcok dengan korban, pelaku langsung menghampiri korban hingga terjadi aksi penganiayaan. Pelaku sempat melarikan diri dengan berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran polisi. Pelaku ditangkap di salah satu rumah kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku merupakan residivis yang mendekam di balik jeruji besi pada tahun 2016 silam. Korban sempat mencabut hak cas HP tersebut hingga membuat istrinya marah-marah. Kemudian karena istrinya marah, maka dari itu pelaku langsung menyerang korban. Pelaku langsung melarikan diri, berpindah-pindah sempat ke rumah sepupunya dan omnya. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pesepeda mencuri sepeda motor saat melihat kunci kontak masih tergantung di Depok, Jawa Barat. Pelaku meninggalkan sepedanya demi lokasi dan membawa kabur sepeda motor.
Seorang pria dengan santai menggasak sebuah motor yang tengah terparkir di depan area sebuah tempat usaha cuci mobil di kawasan Pangkalan Jati, Gandul, Kota Depok. Ia sempat melewati area itu kemudian memutar balik sepedanya saat melihat sepeda motor dengan kunci kontak yang masih menggantung. Ia juga sempat menunggu situasi yang sepi sebelum melancarkan aksinya. Hitungan detik, pelaku langsung menaiki motor korban, menyalakan mesin, dan langsung melarikan diri. Kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 kendaraan jenis bus terekam kamera pengawas di sebuah pertigaan jalan di Bangkalan, Jawa Timur. Insiden terjadi saat salah satu mobil tiba-tiba hendak putar balik. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas saat kecelakaan lalu lintas antara 2 kendaraan roda 4 terjadi di pertigaan jalan Nyerondung, Traga, Kabupaten Bangkalan. Terlihat mobil yang ditumpangi satu keluarga hendak berputar balik. Namun di saat bersamaan, minibus Elf datang dari arah yang sama hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Warga sekitar dan pengendara lain langsung berupaya menolong para korban. Sempat terjadi cekcok antar keduanya yang langsung ditengahi oleh warga maupun pengendara lain. Dua pihak yang terlibat laka lantas kemudian sepakat berdamai dan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Akibat kecelakaan ini, sejumlah penumpang mengalami luka ringan akibat pecahan kaca dan beruntung tak ada korban jiwa. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Viral di media sosial, Ajudan Bupati Purwakarta Brigadir Y digerebek istrinya bersama perempuan lain di kawasan Ngamprah, Purwakarta, Jawa Barat. Saat ini Brigadir Y diamankan Propam Sat Brimob, Jawa Barat. Ya Allah, kamu kok pulangnya ke sini? Hai, kok kamu nggak mau divideoin? Nih, Brimob Sat Polda Jabar Brimobnya. Terus ini lagi pengawalnya Bupati Purwakarta, ya Allah. Anggota Brimob yang juga ajudan Bupati Purwakarta ini digerebek sang istri saat bersama seorang wanita diduga selingkuhannya di sebuah rumah di kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Usai kejadian, Bupati Purwakarta Saiful Bakri bin Zain meminta penjelasan Brigadir J lantaran kasusnya viral di media sosial. Oh, jadi itu apa yang datang ke situ istri? Istri. Oh, istri. Ya sudah, Om Jin tidak akan ikut campur pada persoalan pribadi keluarga Pak Yusuf. Ya kan? Dan juga karena itu kan persoalannya privasi ya, privasi Pak Yusuf. Jadi cuman Om Jin berharap bahwa di antara kalian tidak ada apa-apa dan baik-baik saja. Dan Om Jin juga tidak punya kewenangan untuk memediasi dan menyelesaikan persoalan ini karena ada yang lebih berwenang, kesatuan Pak Yusuf, di mana Pak Yusuf bertugas, yaitu di Brimob. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Hendra Rohmawan, menyebutkan pelaku yang merupakan anggota Brimob Jawa Barat saat ini sudah diamankan Propam Sat Brimob Polda Jawa Barat. Proses pemeriksaan internal masih dilakukan di Polda Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya Allah, selingkuh. Pemirsa, polisi masih mendalami kasus tewasnya terapis spa di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pihak Reskrim Polres Jakarta Selatan telah memanggil 15 saksi diperiksa guna mengungkap kematian korban. Kasus kematian terapis spa berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terus diselidiki polisi. Tidak hanya mengusut penyebab kematian korban yang berusia 14 tahun juga mendorong pihak kepolisian menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak. Guna menyelidiki penyebab kematian korban, polisi masih menunggu hasil autopsi pasca gelar perkara kasus kematian terapis spa Delta di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Selain hasil autopsi, polisi juga telah memanggil saksi sebanyak 15 orang, khususnya beberapa saksi yang tinggal bersama korban di dalam gedung Delta Spa. Pihak manajemen spa tempat korban bekerja juga telah dipanggil tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Pihak manajemen
dari karyawan yang ada kan sudah 15 saksi yang kita periksa. Kita sedang memanggil lagi dari orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang terkait dengan si korban ini. Jadi yang sementara ini keterangan yang sudah kita ambil adalah dari saksi berjumlah 15 orang. Dari teman sesama terapisnya, dari manajemen perusahaan itu sendiri, ataupun dari orang-orang seperti security dan sebagainya. Sebelum memutuskan langkah hukum lanjutan, Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.